Tahun 2025 ini adalah tahun jubileum yang diadakan setiap 25 tahun sekali di Roma. Umat Katolik dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Roma untuk melewati 5 pintu suci yang dibuka setiap 25 tahun sekali, dan dipercaya jika melewati pintu tersebut maka dosa-dosa kita diampuni. Hal ini pun menarik perhatian saya dan suami yang juga berkunjung di Roma tahun ini. Dan bagaimanakah rupa 5 pintu suci tersebut? Mari kita lihat video ini. Ini kami sedang berarak menuju ke Basilika Sang Petrus. Ini di Vatikan. Ini perarakan yang menuju ke pintu suci di San Petrus. Jika kalian mau ke Roma tahun ini, perhatikan bahwa ada 2 line. Line yang satu untuk masuk ke pintu suci, line yang satunya lagi untuk masuk ke Basilika Sang Petrus. Jadi setiap dari pengunjung bisa memanggul salib. Bisa jadi saya juga berkesempatan untuk pegang. Ini emosional sekali menurut saya karena kita boleh memegang itu salib. Ini sebentar lagi masuk ke pintu sucinya. Akhirnya tibalah saatnya di mana saya juga berkesempatan untuk memanggul salib ini. Buat saya ini suatu pengalaman yang luar biasa. Jadi sekarang kami ini memasuki pintu suci yang ada di San Petrus. Saya emosional guys, berada di sini. Itulah pintunya dan kita melihat di situ ada yang menjaga. Kita berjalan sambil berdoa. Heiligen als Bruder of Evangelis et Vita für uns. Jadi inilah pintunya. Ini pintunya. Dan ini luar biasa memasuki pintu ini. Semoga dosa-dosa saya diampuni yang tidak sengaja pun sengaja saya buat dalam hidup saya. Amin. Inilah Basilika Sang Petrus bagian dalamnya. Sekarang kita menuju ke patung Bunda. Itu dia Maria, mamaku Yesus setelah Yesus wafat. Sekarang perarakan menuju ke altar di St. Petersdom, Vatikan. Inilah altar di Basilika St. Petersdom, Vatikan. Perarakan kami berakhir ketika sudah mencapai altar. Gereja Santo Petrus adalah gereja yang terbesar dan termegah di dunia. Gereja yang dibangun pada tahun 1506 sampai 1626 membutuhkan 120 tahun sampai gereja ini selesai dibangun. Gereja Santo Petrus sama seperti nama murid Yesus, yaitu Simon Petrus, yang juga merupakan paus yang pertama di sejarah Katolik.
Jasad Santo Petrus pun dimakamkan di gereja ini, sama seperti paus-paus setelah beliau. Sebelum gereja ini pun dibangun, sudah ada gereja Santo Petrus yang tua, dan sejak itu dulu sudah banyak peziarah dari segala penjuru dunia yang mengunjungi kuburan para santo di gereja Santo Petrus ini. Nah, beginilah rupa Vatikan terlihat dari atas atap gereja Santo Petrus. Dan dari atas atap ini kita bisa berjalan dan menikmati candi gereja dari dekat. Tadi kami sampai di lubang-lubang kecil itu. Dari situ bisa melihat view, tapi lewat jeruji. Dari gereja Santo Petrus kita beranjak ke gereja yang berikutnya, yaitu Basilika Sao Paulo atau gereja Santo Paulus. Dinamakan seperti Rasul Paulus yang tertulis di kitab suci Perjanjian Baru. Dulu Saulus atau Paulus adalah pembenci Kristus. Dia mengikuti pengikut-pengikut Kristus dan berusaha untuk membunuh mereka. Pada satu hari pada saat dia mau mengejar pengikut Kristus, dia dihadangi oleh sebuah cahaya yang sangat kilau, dan dari situ terdengar suara yang berkata, "Paulus, kenapa engkau membenci aku?" Seketika juga dia bersungkur di tanah dan menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan. Maka seketika juga dia berubah pikiran untuk mengikuti Kristus, dan penglihatannya kembali menjadi normal. Saya pribadi sangat menyukai surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaatnya yang ada di Eropa, karena menurut saya pesan-pesannya itu sangat damai dan penuh cinta kasih. Nah, ini kita memasuki pintu suci di Sao Paulo. Seperti ini rupa pintu sucinya, dan jasad Santo Paulus pun dikuburkan di dalam gereja ini. Oh my God. Ini gerejanya, guys. Tidak tahu berapa besar ini gereja. Terima kasih Tuhan, aku boleh berada di tempat yang sangat spektakuler ini, dibangun semegah mungkin untuk memuliakan namamu, memuliakan kebesaranmu di surga. Ini benar-benar sangat luar biasa gerejanya. Saya sangat bersyukur boleh mengunjungi gereja ini. Ini pilar-pilarnya yang sangat besar dan kokoh, semua terbuat dari marmor. Lukisan di atas sana. Luar biasa luas. Ini beda lagi atapnya dari yang tadi. Kalau di sana dia keemasan, mungkin lebih terang karena ada jendela. Tapi pilar-pilarnya ini sungguh sangat kokoh.
Sekarang kita berada tepat di depan altar Gereja Santo Paulus. Di bawah kita melihat para peziarah yang sedang berdoa di depan makam Santo Paulus. Seperti di Gereja Santo Petrus, tempat ziarah ini juga letaknya tepat di bawah altar gereja. Konon sengaja dibuat seperti itu sehingga para peziarah bisa turun ke bawah dan berdoa, sementara misa tetap berlangsung di atas altar gereja. Sekarang kita memasuki pintu suci yang berikutnya. Pintu suci ini terdapat di dalam gereja Santa Maria Maggiore. Di dalam gereja inilah jasad Paus Fransiskus yang meninggal di tahun 2025 ini dimakamkan. Ini pintunya. Ada gambar Yesus. Di sini ada gambar Maria. Inilah pintunya. Dan ini bagian dalam dari gereja Maria Maggiore. Ini pintu utamanya, pintu yang suci tadi itu di sebelah sana. Ini bagian dalam gereja. Luar biasa. Ini altarnya. Gereja Maria Maggiore. Mirip dengan altar gereja di Vatikan, St. Petersburg. Di bawah itu ada lagi tempat untuk berdoa. Dan terlihat ada apa ya di altar itu? Ada bayi Yesus. Di bagian kanan altar gereja, mata saya tertuju pada simbol ini. Kita melihat 4 malaikat sedang menjunjung satu bait gereja. Saya kurang tahu makna dari patung ini. Menurut sejarah, Maria pernah menampakkan diri di tempat ini, sehingga gereja ini dinamakan Santa Maria Maggiore. Sekitar 2 km dari gereja Santa Maria Maggiore, terdapat gereja yang berikutnya, yaitu Laterna Basilica atau Sant Giovanni di Laterna. Inilah pintu sucinya di gereja Lateran Basilica. Gereja ini adalah patron dari Yohanes Pembaptis, dan dulunya ini adalah istana untuk paus. Jadi di musim panas para paus menetap di sini. Di sini kita bisa melihat figur dari beberapa santo kudus seperti Santo Paulus, Santo Petrus, Santo Yohanes, dan ada beberapa lagi. Beginilah rupa altar di Basilika Santa Giovanni di Laterna. Saya menyukai arsitek gereja ini, altar gereja ini, karena dia lebih terang, tidak gelap seperti di Basilika yang sebelumnya.
seperti Sant Petrus atau di Maria Maggiore ataupun di Basilika Sao Paulo. Gereja ini tentunya tidak kalah megahnya dari tiga gereja yang sebelumnya. Sepanjang mata kita akan disuguhkan oleh keindahan yang terdapat di setiap sudut gereja ini. Di sini kita lihat patung Paus Leoni yang ke-8. Dan kembali saya terpukau oleh kemegahan altar gereja ini. Mata kita tidak pernah puas untuk melihat semua ukiran, pahatan, lukisan di dalam gereja ini. Jadi dari 4 basilika yang saya kunjungi, hanya di sini kalian boleh mengaku dosa. Ada kotak seperti yang terlihat tadi itu yang berwarna coklat. Di situ kalian bisa datang untuk mengaku dosa. Sayang sekali saya tidak bisa mengunjungi pintu suci yang kelima, karena pintu tersebut terdapat di sebuah penjara. Namun saya berkesempatan untuk menikmati lukisan, ukiran, tenunan di Museum Vatikan. Tenunan ini sudah dibuat 200 tahun setelah kelahiran Kristus. Lukisan seperti ini kita bisa juga nikmati di Sixtine Kapelle. Sixtine Kapelle yaitu kapele di mana Paus dipilih. Sayang sekali pada saat kami memasuki kapele tersebut, begitu banyak sekuritas yang menjaga keamanan sehingga saya tidak merasa nyaman untuk mengambil foto ataupun video. Namun lukisan-lukisan yang terdapat di atap ataupun di dinding kapele tersebut yang dilukis oleh seorang pelukis Italia yang membutuhkan waktu 4 tahun untuk melukisnya, mirip-mirip seperti lukisan yang kalian lihat di sini, yaitu yang dari Museum Vatikan itu sendiri. Baiklah para sahabatku semuanya yang setia menonton video saya, terima kasih sudah hadir di channel saya. Jika ada komentar atau kesan tentang video ini, silakan ditulis dan tetaplah sehat selalu. Tuhan beserta kita. Amin.